Halo Cah, semangat Cah. Iki ngevlog dino iki. Tanggal piro Kak Anis? 19. Tanggal 19 hari Senin Cah. Jadi ini semangat Senin. Kata orang-orang hebat itu dulu bilang I love Monday. Ya enggak, setiap hari itu harus hari yang libur, hari yang bersenang-senang tuh. Ngono Cah. Ki Cah tak kenal ke CS Cah Nom. Jenenge siapa Kak namamu Kak? Jack di sini. Panggilannya Jack, nanti terangin. Kak Anis dikancani ya Kak Anis, kita ngobrol santai-santai ya. Siap. Sik Cah. Ki Cah tak kenal ke sedulur asmone Mas Husin. Semangat terus ya Cah. Selalu jaga kesehatan, silaturahmi, terus cari ilmu. Hari ini kita cari ilmu dari seorang anak muda Cah. Namanya Husin. Ini saudara kita ini, anak muda ini adalah salah satu guruku karena dia adalah salah satu teman yang sekarang di jaringan rumah usaha jadi semacam guru di 3D, di 3 dimensi. Kok mbok ceritakan Jack proses kreatifmu, panggilnya Jack Cah. Mbok ceritakan proses kreatifmu gabung sama Umi. Sesantai ngobrol sehari-hari aja kita. Tuh, bisa. Silakan Jack, kenalkan dirimu. Ya, nama saya seperti Om Ili bilang, nama saya Husain Prasetya, tapi di jaringan rumah usaha panggil saya Jack di sini. Untuk proses masuknya itu ya lama sih, tidak cepat seinstan. Karena banyak faktor lah, kan di dunia ini banyak opportunity beda-beda lah. Saya sebagai background anak arsitek, saya pasti mencari karir atau kerja di perusahaan kantor arsitektur. Namun di Jairo di Semarang sini tidak ada sama sekali. Tapi kenapa saya milih ke sini tuh karena saya melihat lebih jauh jangka panjang. Dan di Jairo itu saya lihat potensinya sangat gede, tapi ada perjalanannya yang panjang. Dan saya di sini belajar untuk ini sih, menerima diri dan jauh lebih orang yang lebih ambil sikap. Saya milih ke sini tuh karena bukan karena bukan saran dari teman atau orang tua saya. Ini benar-benar saya merasa emang saya butuh untuk belajar di sini. Ya, ini Cah tak kenal kesek Cah. Jadi iki si nama lengkapnya siapa le? Husin apa le? Husain Prasetya. Husin Prasetya. Kalau kita manggil Jack karena ada anak-anak lain di tempat kita ada nama Husin. Jadi biar nggak bertabrakan, terus kita tanya kepingin dipanggil siapa. Waktu itu dia minta dipanggil Jack. Karena apa alasannya? Ya karena itu sih, karena di Ceko kan nama yang banyak dipakai sama orang Ceko itu adalah Jacob. Kayak Jacob. Di Indonesia tuh mungkin apa ya? Budi. Jadi ngono Cah. Bocah ki adalah putrane kancaku, putrane Pak Aris. Pak Aris ini salah satu sahabat dari tahun 2012. Terus beliau hidup di luar, jadi si Jack ini hidupnya selama ini di luar karena jadi diaspora, jadi bapaknya profesional di luar negeri 12 tahun, terus singkat cerita pulanglah tahun 2012 ke Semarang. Tahun 2012 usiamu berapa waktu itu? Pas 12. Pas 12 juga? Kelahiran 2000 soalnya. Oh, kelahiran 2000 Cah, jadi sekarang usianya sekitar 21, 22. Nah, pada saat di awal-awal ini bocah iki ra iso bahasa Indonesia blas, apa meneh basa Jawa. Dadi ngertine full bahasa Inggris. Jadi di ngapurane ya Cah, nek misalkan ki mau tadi ngomong itu dengan bahasa grammar bahasa Indonesia pun itu bisa bolak-balik. Karena dia sekarang sedang terus berproses bahwa dia harus belajar tentang bahasa Indonesia. Sekarang sudah mulai belajar tentang arti kata simbol-simbol Jawa. Kan kamu udah mulai itu kan? Ya. Udah ngerti dia mikul dhuwur mendem jero, terus nek wedi Jawa wani, nek wani Jawa wedi sudah tahu dia karena sempat kita ngobrol. Cek
pelan-pelan Jack. Jadi dirimu pertama kali waktu sama bapak dititipin Omili itu usia berapa? Terus ngapain? Karena waktu itu kan kamu belum kuliah. Bener. Pelan-pelan aja, poin-poin aja. Oke. Pertama kali itu sekitar tahun 2017 kalau nggak salah. Itu saya masih belum kuliah, masih setahun sebelum kuliah. Saya masuk di sini sekitar 4 atau 5 bulan, lupa. Ya, 4 atau 5 bulan ya waktu Ya. itu ya. Nyantri di tempat Omili. Dan Di rumah Sasongko ya. Rumah Sasongko. Itu baru pertama kali rasa ada shock sih. Tapi sebelum aku masuk ke Omili itu sempat ada acaranya sama Pak Depri. Pak Depri GS. Yang tanggal sekitar bulan Oktober. Pas ininya masih dibangun. Masih dibenerin. Itu baru pertama kali aku tahu ceritanya Omili dan Pak Pri, dan ternyata unik sekali, gak pernah aku dengar. Dulu aku ingat ceritanya tentang pengusaha tapi gagal terus, karena aku dulu mikir kayak pengusaha nggak pernah gagal ya. Dengan umur segitu aku kayak, oh ini unik juga ya gitu ya. Lalu pas masuk itu jadi lumayan insightful ya. Oh, insightful tuh kayak ya mendalam ya, informasi yang menarik buat saya. Pas masuk belajar di sini, wah itu culture shock banget ya. Pertama, Omili itu orangnya tegas. Galak? Ya, galak. Selama aku, sebelum Omili itu kan teman-teman saya tuh, ya pasti ketemu sama orang tuanya pas nginep atau apa. Dialognya kan pasti mereka yang kalem atau yang apresiasi kayak, Husein kamu di mana sekarang? Kayak misalnya aku nginep di rumah teman gitu ya. Kamu gimana Bapak Ibu? Oh, kamu mau kuliah apa? Oh, ya. Jadi gembira doang. Pas Omili langsung kamu apa sih? Kayak dikata-katain gitu, dikritik. Ketemu langsung dapat kritikan ya seketika ya. Langsung. Dan kamu langsung sakit hati. Ya pasti sih. Pasti. Nah, di situ aku baru ada, ya emang kayak saya berteman sama Nabila ya, putrinya Omili. Terus orang tuanya teman saya kok gini ya, menarik ya. Nah itu saya tapi melihat bahwa ini ya dulu pas umur 17 tahun itu masih labil lah ya, masih belum bisa komit, soalnya masih merasa pengen enak-enak ya istilahnya. Tetapi yang Om inginkan tuh bahwa saya sendiri atau teman-teman JRU tuh harus keren gitu. Kalau orang keren itu ya terima apa aja, maksudnya terima kritik lah atau jadi kita dengar itu jangan pakai emosi tapi lebih logis ya, lebih masuk gitu. Dan terima aja walaupun itu sakit ya, nggak apa-apa sakit, yang penting didengerin dan dilakuin. Dan ternyata fine aja sih, dan emang bener kan kata-katanya. Dan saya merasa sih sejak dari Omili itu lebih merasa sebagai pria lebih istilahnya ya, tegas atau alpha gitu. Pede lah ini ya, fair aja lah, fair. Ya, ini Jack, jadi ketika umurmu 17 kan kamu bilang tadi 2017 kan di tempat Omili di rumah Sasongko, tempatnya masih belum seperti yang sekarang kan. Terus kemudian kamu kan setelah itu kemudian kan ke luar, kamu cerita sendiri kan, ternyata bekal bahwa orang harus benar-benar belajar untuk tidak mudah apa-apa baperan itu kan sangat bermanfaat. Kamu bawa ke Cekoslowakia karena dia habis itu belajar di mana, di Eropa. Kamu ceritain singkat, cepat, nanti habis itu kita masuk ke pendampingan bisnis yang sekarang. Oke. Ya, sejak itu aku umur 17 di sini belajar di JRU, banyak bekal, yaitu yang paling penting buat saya adalah yaitu jangan baper, dan ternyata sangat berguna pas saya kuliah setahun kemudian, yaitu 2018 pas saya umur 18. Itu semester pertama itu pasti namanya sebagai mahasiswa baru kan banyak kata-kata ya, kritik-kritik bahwa kamu tuh harus gini dari dosen, dari dosenmu yang di Praha sana. Dan teman-teman juga dengar
Tapi saya secara teknis emang sebelumnya jujur emang udah belajar arsitektur dan lumayan jalan. Tapi yang saya bersyukur itu bahwa ilmu ini sih, mindset dan apa ya? Emosi. Jadi saya punya beberapa teman itu ya pinter-pinter lah seangkatan semester. Tapi yang mereka belum kuat itu, secara teknis mereka kuat, tapi secara emosi itu, secara psikologi masih kurang. Dan artinya nanti lama-lama teknisnya bisa hancur gara-gara terlalu suka emosi. Contohnya seperti apa ya, kata-kata dosen tuh pasti galak kalau di arsitektur. Contohnya gimana? Dan itu bermanfaat seperti apa ketika bekal dari Rumah Sasongko kamu bawa ke Praha itu, contohnya seperti apa? Ya contohnya, saya di Indonesia juga di seluruh dunia tuh arsitektur tuh sering presentasi. Presentasi itu di banyak orang, bisa 50-an, ratusan. Jadi yang nonton tuh teman-temannya kita sendiri, dosen, dan bahkan guest star, arsitek-arsitek yang kunjung. Jadi kita udah harus terbiasa untuk public speaking, tapi juga harus biasa untuk tahan emosi. Soalnya public speaking ini bukan sekedar orang mendengar. Di arsitektur tuh yang orang mendengar harus beri kritik, yaitu dosen lah atau arsitek dari luar. Nah disitulah yang kita harus belajar untuk lebih open minded, jangan baper istilahnya. Soalnya kata-kata dosen tuh kayak contohnya ada yang temanku bilang, ini kok kamu selama semester ini 6 bulan ngapain aja nih, dan itu di depan orang teman kita. Itu rasa humiliation apa ya, malu ya, di depan teman-teman kamu sama dosen sama arsitek tuh rasa itu panas banget. Kayak pasti kata-kata juga bukan yang indah-indah, bukan kayak kritikan lah pokoknya ya. Projectnya bukan kayak ini bagus tapi kayaknya lebih bagus, enggak kayak gitu, langsung ini jelek nih. Ini kayaknya kamu nggak ngapa-ngapain ya semester ini ya, atau kamu ini kerjaan TK ya. Wah itu aku udah biasa ya sama Om digituin ya. Buat dosen-dosen kayak buat aku udah mainnya sih menurut aku. Nggak yang sakit banget kayak ya bener sih, ya emang bener gitu. Tetapi teman-teman saya yang seperti saya bilang, mereka masih kurang ilmu emosinya itu, jadi mereka langsung beberapa yang akhirnya nggak mau lanjut lagi, pindah jurusan, atau ada yang sampai nangis. Itu terjadi beneran? Iya. Kamu nyaksiin sendiri? Iya, cewek sih. Oh iya. Kalau cowok biasanya malah tambah jutek, maksudnya nggak mau dengerin, malah ngegas, tapi ngegasnya malah jadi nggak efektif, maksudnya nggak jadi adu domba. Objektifnya nggak dapat. Iya, malah marah-marahan. Iya. Itu sih. Itu jadi artinya terus belajar bahwa hidup itu ya jangan hanya gunakan perasaan. Nah kalau sudah urusan-urusan teknis, urusan-urusan belajar, urusan-urusan segala sesuatu yang berkaitan dengan transaksional, itu sebaiknya ya dengan akal, dengan nalar, dengan ukuran-ukuran yang ada angkanya gitu ya, Kak Anis ya. Jadi gini Cah, kemudian setelah dia lulus dari mana kampusmu itu? Singkatannya ARKIP, dari Architectural Institute in Prague, di Praha, negara Ceko. Di Ceko, tempat yang bagus lah untuk ukurannya di sana. Kan kita sempat ngobrol juga dengan bapaknya, dengan Jack juga. Dan hasil dari kelulusan dia, kemudian terjadilah pilihan kan, karena begitu lulus kan kamu terjadi konflik batin kan. Ceritain singkat bahwa kamu itu sempat mau ke tempat Om Willy atau ke tempat yang jauh lebih keren dibanding tempat Om Willy, karena tempat arsitek yang sesuai dengan jurusan kamu. Kamu ceritain. Ya, maksudnya saya udah telepon sih sama udah beberapa terima kantor-kantor di Eropa, entah di Paris atau di Prancis atau di Belanda gitu. Tetapi bapak bilang suatu hari kayaknya lebih baik balik aja gitu. Saat ini. Terus kayaknya langsung tanpa lawan, ya udah nurut aja. Karena emang betul. Pas sampai sini ya itu bingung malah. Pas sampai Indonesia, kata bapak terserah kamu mau ngapain, mau gabung ke Om Willy atau ke dunia kamu sendiri, yaitu arsitektur. Nah itu saya lumayan banyak mikir ya, sampai berbulan-bulan nggak ngapa-ngapain, cuma mikir ini aja nih, sambil bangun tidur, makan, nongkrong. Dan stres, berkonflik juga dengan bapakmu. Ya bagus, terus. Suatu hari, ya itu setelah berapa ya, 3 atau 4 bulan, bapak pasti ayah saya sendiri lihat anaknya tuh kayak istilahnya keset ya.
pasti Mager, gak enak. mager. Mager. Gak enak ini, masa kayak gini. Bapak saya tuh orangnya nggak sabaran, soalnya nggak suka lihat orang yang nggak ada kerjaan, apalagi anaknya sendiri gitu. Bukan gak sabaran, itu menanyakan proporsimu. terus. Ya, Sorry. Terus. Nah, Terus. terus suatu hari Bapak tahu problem saya itu dilema ya, dua pilihan, ke Omili atau ke sini. Pikiran saya itu selalu kalau di arsitektur pasti keren lah, dan aku pasti ke arsitek yang keren-keren. Jadi eksis istilahnya. Aku dari dulu memang pengen eksis ya. Tapi di JRU kan tidak eksis, tapi mungkin secara ilmu buat kehidupan sampai masa depan lebih eksis. Bahasamu bagus ya. Otentik gimana? Terus. Nah, yang jelas di Omili itu nggak ada arsitektur, jadi ilmu saya nggak dipakai sama sekali. Nggak terpakai? Nggak pakai sama sekali. Kuliahmu di luar negeri bayarnya harus miliaran gitu, sampai di Indonesia nggak kepake sama Omili, kasihan. Terus? Ya, saya terima adanya aja yang diberi sama Omili, dan makanya saya masih nggak ragu mau ke JRU. Pada saat itu. Terus suatu hari saya di rumah eyang saya berdua sama bapak lagi makan di meja. Ada keluarga lain tapi di belakang kita, tapi saya kebetulan aku sama bapak lagi berduaan doang di meja situ. Terus bapak bilang ini emang mungkin spiritual ya, Om. Nggak apa-apa. Bapak tuh merasa, bapak langsung bilang gini, kamu kan sekarang bingung sama dua hal. Bapak sekarang bilang saran bapak untuk milih yang tepat adalah mencari pilihan yang mana yang bisa buat naik haji. Wah, itu saya nggak ada berapa menit langsung ya bisa JRU. Kenapa? Soalnya apa kaitan naik haji dengan JRU itu apa gitu? Itu kenapa ya alasannya? Saya sendiri nggak bisa jelasin karena saya jujur nggak tahu. Oh, oke. Langsung dapat pilihannya gitu. Iya. Dapat jawabannya. Makanya Oke, terus. lumayan agak mungkin saya bilang spiritual ya, tapi nggak tahu lah ya. Bapak bilang bahwa kalau kamu mikirnya targetnya semulia itu sampai naik haji, bukan cuma sekedar beli rumah atau biayain orang tuanya atau beli tanah, tapi kalau sampai prioritasnya pertama haji itu, pikiran kamu tuh pasti paling bener pastinya, jamin. Dan cara kerja kamu akan lebih beda daripada kamu targetnya bukan naik haji atau mungkin ya maksudnya ya yang lain-lain. Tapi kalau kamu target kamu, biayain kamu sendiri buat naik haji, kamu akan, mindset kamu berubah dan pasti paling efektif. Iya. Nah itu di situ badal aku dilema tuh karena banyak pikiran lah kan, tapi sebelum bapak bilang itu dilemaku adalah arsitek tuh pasti jadi ya yang saya suka lebih eksis. Kalau di JRU kan nggak ada kayak gitunya. Nggak ada eksistensinya, nggak bisa terkenal, populer, keren kan, nggak ada ruang itu. Dan bukan bidang saya gitu loh, bukan bidang saya gitu. Arsitektur bukan arsitek ya. Kok bukan arsitek ya? Jadi pikiran itu banyak, tapi ketika bapak bilang itu pikiran semua itu langsung hilang gitu langsung. Serius? Iya. Kamu baru tahu loh. Aku baru tahu ini. Ya tapi pikirannya hilang, tapi ada solusinya. Maksudnya aku mikir misalnya di JRU mungkin bisa ada, pasti aku percaya juga bidang saya akan kembali lagi, tapi bukan saatnya aja sih. Iya. Nah, jadi yang pikiran yang menghambat itu langsung hilang semua pas bapak bilang haji itu, langsung pilih dan itu aku milih tuh, ngomong itu pas bapak bilang itu nggak lebih dari 2 menit atau 5 menit langsung pilih ke JRU gitu sih. Ke tempat Omili ya? Iya. Cakep gitu. Dan prosesnya kemudian dia gabung di jaringan rumah usaha. Kira-kira bulan Oktober ya Kak ya? Ya, tahun lalu ya? Pertama. Tanggal? 1. Tanggal 1 Oktober gabung lah. Singkat cerita aku terusin ya. Nanti kita bisa lanjutin sambung-sambung. Aku minta aku sebagai pendamping terus dibantu oleh Mas Arif. Dan kemudian aku minta belakangan Kak Anies, karena sudah masuk ke dunia waktu itu seru-serunya NFT ya. Terus aku minta Kak Anies jadi pendamping. Ini Kak, aku juga minta mungkin review atau apalah. Kamu lihat cek seperti apa? Setelah aku minta kamu juga jadi pendamping proses kreatifnya cek. Sekarang berarti ya? Ya, jadi sejak dirimu nemenin sampai sekarang tuh kamu melihat seorang Jack tuh seperti apa? Dari awal perjalanannya itu Jack
memang aku ngelihat karena kan memang tujuanku mengembangkan apa yang tak kembangkan sekarang. Saya anak-anak pendampinganku adalah pasar global kan. Iya. Dan dia kan sudah berada real di marketnya gitu, maksudnya udah pernah kuliah di luar negeri dan lain-lain. Itu sebenarnya cukup berguna buat aku untuk itu profiling itu tadi. Terus akhirnya kebiasaannya Jack apa, aku profiling segala macam. Terus aku banyak kasih tantangan sih pada saat awal-awal itu, karena Jack juga nggak pernah mendalami apa yang aku maksud juga. Waktu itu kan memang lagi gencar-gencarnya NFT bulan-bulan itu. Terus akhirnya aku tantang Jack, udah pokoknya Jack, kamu udah paham prinsip 3D, kamu harus belajar di YouTube. Dan awalnya dari YouTube ya, benar-benar dari YouTube. Terus di YouTube aku kasih link nih, udah pokoknya kamu pelajarin ini, nanti sore harus kamu kasih lihat hasilnya ke aku gitu. Terus akhirnya adalah hasilnya itu, aku review sebentar, aku kasih cara berpikirnya sebentar, jalanlah singkat cerita, produk itu jadi, jualan di NFT juga jadi. Akhirnya mikir lagi, karena pada saat itu aku juga sambil melihat, mengidentifikasi juga kan, apakah ini bisa running panjang atau enggak. Nah akhirnya pivot, tapi memang dari tujuan awal aku sudah punya bayangan sih, di NFT ini itu untuk mencari modal awalnya, habis itu pivotnya ke studio. Tapi cerita awal kan aku masih ingat waktu itu di NFT itu kan sudah dapat berapa ya, 30 atau 35 juta waktu itu? Hampir 50 sih. Wah, hampir 50. Dapat 50 juta. Jadi baru belajar pertama kali hanya dari YouTube tok. Dan kemudian nyari tutorial 3D, kemudian dikembangkan di NFT, dan kemudian langsung dapat diuangkan revenue-nya hampir 50 pada saat itu. Nah, ceritakan itu, proses itu, terus masuk ke custom itu. Nah, habis itu kita kan pasti akan, aku sih udah ada bayangan itu, tapi aku kan belum menceritakan ini ke Jack. Akhirnya pada saat di tengah-tengah perjalanan itu, pada saat Jack juga masih fokusnya NFT juga, aku ngobrol lah, ngasih ide, diskusi kita. Jack, ini nanti jalannya kamu harus melebarkan sayap lagi ke custom work gitu, custom job service terutama banget. Ya ini model 3D ini harus dikembangkan lagi. Terus gimana caranya kak gitu? Ya pokoknya nanti akan ketemu jalannya lah. Kita berjalan dulu aja. Singkat cerita, ternyata Jack ngasih ilmunya ke adiknya, ke Reza ceritanya. Waktu itu ya. Pada saat itu, terus ternyata sekarang usia berapa Reza sekarang? Sekarang berapa ya, lahiran 2006 sih, jadi 2006 berarti jarak 6 tahun ya, 16 tahun, setahun yang lalu sekitar 15 lah ya. Ya. Terus ternyata cukup menarik, dan Rezanya sendiri itu jadi seneng banget gitu, ada playgroundnya. Ya udah, alhamdulillah, itu kan rezeki juga ya, nggak pernah ngerti gitu, ternyata semudah itu diberi jalannya. Akhirnya mengembangkan lah dari titik itu sampai ke titik sekarang. Posisinya udah punya 8 ya berarti total ya Jack ya? 8 teman-teman yang mengerjakan bareng di studio. Terus total sudah menggaji sekitar 12 orang yang ada di studio, dan runningnya bagus banget. Lagi-lagi bukan masalah uang, tapi masalah skill yang dikembangkan sama Jack dan teman-temannya itu benar-benar optimal banget menurutku di titik yang sekarang. Pasti jauh penyebarannya akan jauh lebih leaping lagi nanti sih di masa mendatang sih. Itu yang aku lihat dari prosesnya Jack itu, entah dari cara ngobrolnya, dia banyak mengambil sikap untuk belajar ke dalam lagi sih. Karena kan kita kan sebagai anak lokal, tapi kan pikirannya harus global. Itu secara pemikiran Jack juga belajar soal kelokalannya itu, entah dari segi bahasa, entah dari cara dia bergerak, entah apapun itu yang berhubungan sama kelokalitasan, itu Jack banyak belajar di dalam prosesnya. Dan itu yang cukup bagus untuk diteruskan gitu. Itu sih kira-kira sih. Sangat proses kreatif Jack. Jadi ternyata kamu itu manusia global yang sekarang belajar tentang kearifan lokal. Kearifan lokal. Ya kan, hari ini kan kamu belajar bener dari ayah, dari Om Mili,
dari lingkungan ekosistem di jaringan rumah usaha yang selalu kita ingatkan, cek ayo belajar bahasa Jawa, cek ayo belajar tentang kalau bilang sanepo atau simbol-simbol kejawaan itu yang sangat keren, dan kamu bersyukur dekat dengan Eyang kan, jadi itu sangat membantu dirimu. Closing? Proses kreatifmu sekarang ini dengan sekarang sudah dalam kurang dari setahun ini kamu sudah bisa menggaji 12 orang minimal 12 atau 13 orang. Iya, 12 atau 13 apa orang. Sekarang rasa yang kamu miliki atau apa perasaanmu sekarang itu? Saya emang dari sejak pindah ke Salatiga emang kesulitan saya tentang lokal. Maka saya pas saya pindah ke sini tuh culture shock banget. Berteman sama orang Salatiga tuh susah. Pertama mereka pakai bahasa Jawa, Jawa gaul ya, bukan Jawa halus ya. Aku juga nggak ngerti ini maksudnya apa ini. Dan kalau logatku udah nggak medok kayak mereka, otomatis merasa kayak asing orangnya. Dan mereka akan handle saya tuh agak beda lah. Dan itu situ saya merasa kurang chemistry-nya jadi. Nah saat ini mungkin bisa bilang baru-baru tahun-tahun ini ya, saya merasa lebih bisa jadi kayak orang Salatiga, yaitu di hometown saya atau di tempat tinggal saya sendiri. Saya merasa lebih jadi orang ya yang terlahir ya, maksudnya dari Indonesia dan emang orang Indonesia, bukan orang mana ya? Bukan orang Eropa. Terus selama berjalan rintis usaha bareng sama Mas Anies yang menghandle orang sekitar 12 itu, mereka itu pertama sangat lokal ya, maksudnya di orang-orang apa istilahnya ya, bukan di kota ya. Saya kalau misalnya bergaul sama orang kota tuh gampang lah, tapi kalau sama orang kampung orang desa, iya kan orang desa benar. Iya. Terus saya pertama mereka jadi kerja di tempat saya, terus saya masih belum yang bisa chemistry banget, belum yang luas sama orang desa. Tapi saya ambil sikap dan untuk ambil resiko itu, dan alhamdulillah sekarang udah lumayan terbentuk ya, walaupun belum 100%, tapi jauh lebih baik daripada pribadi saya yang sebelumnya. Dan pribadi anak-anak kampung itu malah jadi ikutan lebih ke global, maksudnya dari saya. Jadi kita saling menukar. Saya kasih ilmu internasional, mereka kasih ilmu lokal. Dan menurut saya paling penting emang jangan milih salah satu ya, maksudnya jangan lokal atau internasional, tapi dua-duanya dimiliki. Gitu sih. Iya, wih, sangar kamu. Om Ili appreciate kamu udah berproses. Jadi gini Cah, tetap sekali terus diulang-ulang sama Om Ili itu kan selalu bersyukur ya atas keadaan sekarang itu. Kita diberi Tuhan, diberi Allah itu pasti nomor satu kesehatan. Benar toh Jack? Betul. Terus yang nomor dua adalah silaturahmi yang dibangun oleh ekosistem kita itu, dirimu sekarang dengan Mas Anies, sekarang nanti tadi habis meeting itu tadi bahwa kamu harus mengembangkan ekosistem di jaringan rumah usaha, yang kami berharap bahwa 3D itu menjadi salah satu basis bergeraknya di komunitas ini. Dan tadi yang sudah disampaikan Mas Anies bahwa Mas Anies itu adalah peletak fondasi dasar dari kelompok ini, di mana Fiverr itu perintis awalnya dan yang paling berhasil dan sukses hingga gini adalah Mas Anies. Ya tadi yang disampaikan ke dirimu, Mas Anies minta dirimu itu menjadi peletak fondasi dasar bahwa 3D itu dikembangkan di jaringan rumah usaha. Di masa depan tuh harus sangat besar. Karena kenapa? Berikutnya adalah terus tentang ilmu, bahwa ilmu itu segampang itu, Jack. Ini bukan soal global dan bukan soal lokal. Tapi yang aku lihat adalah hidup dimanapun itu harus punya rasa penerimaan, acceptance itu. Jadi kalau kita hidup di satu tempat, katakanlah di rumah Sasongko, kalau kamu pola hidupmu masih seperti Eropa atau seperti Salatiga, ya kamu nggak akan bisa running, nggak akan bisa berjalan dengan bagus. Seperti sekarang ini, ketika kamu magang di rumah Sasongko, kemudian kamu menerima cara rumah Sasongko menjadi cara hidupmu, cara bergerakmu, dan kemudian sekaranglah hasilnya. Nah, apa yang kamu
pelajari dari Mas Anies, dari Omili di rumah Sasongko itu kan sekarang kamu bawa kan di Salatiga. Dan di Salatiga lah tempat kamu itu membuat kreativitas baru, bahwa cara yang ada di Salatiga atau di tempat Bapak, sementara kan kamu masih numpang di Pilong Becik itu. Betul. Di tempat itu buatlah seotentik mungkin. Jadikan tempat itu yang sangat Jack, sangat Husin, bahwa kemudian itu bawa lagi ke Kampung Becik, yang kemudian Kampung Becik kami berharap ya baunya dari atau rasa dari seorang Jack itu ya sangat kental. Atau nanti ke depan harapanku Kak Anies sama Bang Jack ini benar-benar bisa kolaborasi, karena menjadi penerus bagi generasi berikutnya di jaringan rumah usaha yang bisa berkreasi di Kampung Becik Kak Anies. Itu harapan Bapak, itu harapan Omili, supaya kamu berdua itu collab, dan rasa dari 3D, rasa dari seluruh jiwa kegotong royongan yang ada di Kampung Becik itu benar-benar terekspresikan seluruh perjalanan belajar kita itu bersama-sama. Itu sementara ngono cah selalu semangat. Wes ternyata wes sekian menit sangar pengko dipotong-potong ki ben rada pendek. Cah, semangat cah. Thank you. Jack. Kak Anies, terima kasih Kak Anies. Terima kasih Omili, Mas Anies. Ini Omili belajar terus ah. Atene ning ngene.